Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lebih dulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan, yang di malam yang indah ini kami hendak datang kepada Engkau belajar sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan urapan yang sama, agar setiap firman yang hari ini boleh kami dengar, boleh kami renungkan, boleh kami diskusikan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun lewat firman yang hari ini boleh kami pelajari, kami mendapat berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya, dan tidak lupa saya mengingatkan mic-nya ditutup semuanya supaya kita fokus ya. Bapak Ibu, hari ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu cara menangkap suara Tuhan. Nah, saudara, kenapa tema ini saya angkat? Karena saya ingin supaya Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama dengan saya belajar mengenai kitab suci ini, Anda boleh benar-benar bisa mengalami. Sebab saya sedang menyaksikan banyak pembicara yang saat ini menampilkan dirinya sepertinya mereka orang yang sakti. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang dikaruniai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa, sampai-sampai seringnya di dalam khotbah mereka berkata, Tuhan berbicara dengan saya. Sehingga semua yang hadir mendengarkannya itu terkagum-kagum. Namun pendeta-pendeta yang semacam ini seringkali tidak mengajarkan bagaimana caranya Anda bisa menangkap suara Tuhan. Alkitab, ketika Anda melakukannya sesuai dengan kitab suci, Anda akan mengalami. Karena Tuhan berkata, siapa yang melakukan firman, dia akan digenapi dengan janji firman. Mereka tidak menerangkan, tetapi menampilkan seakan-akan mereka adalah orang yang istimewa, punya hubungan dekat dengan Tuhan, dan Anda terheran-heran, terkagum-kagum, seakan-akan pembicara itu adalah orang sakti. Padahal saya banyak menyaksikan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya menjual agama untuk ketenaran. Mereka punya nama yang ujung-ujungnya, maaf bicara, mereka numpang hidup atas nama agama. Oleh karena itu, saudara, mari kita pelajari sesuai dengan kitab suci dan Anda akan bisa mengalami sendiri. Saudara, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Yang bawa alat tulis silakan ditulis, nanti direnungkan lagi setelah kita belajar bersama-sama. Siapkan Alkitabnya dan dibuka Alkitabnya. Mungkin perlu dicoret-coret. Demikian bunyi firman Tuhan. Bacaannya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Saudara, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara, berbagai cara boleh digarisbawahi, berarti caranya tidak satu. Caranya banyak. Buliani silakan ditulis Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Digarisbawahi Alkitabnya, berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita
berarti caranya tidak satu, tapi caranya macam-macam. Nanti saya tunjukkan di Alkitab dan Anda bisa ngalami. Maka pada zaman akhir ini, zaman now, zaman hari ini kita bicara belajar ini tadi, Ia, huruf besar, garis bawahi, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, berarti zaman sekarang, zaman now, Yesus bicara, Tuhan bicara, tidak lewat nabi, tetapi lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, kita bertanya, Yesus Kristus Tuhan kan sudah naik di surga. Terus bagaimana? Saudara, silakan dicatat urut-urutannya. Dulu Tuhan bicara yang pertama, sesuai dengan kitab suci yang kita baca tadi, lewat nabi. Karena nabi dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Yang menyampaikan pesan Tuhan kepada sebuah bangsa atau kepada personal tertentu yang Tuhan mau pakai secara luar biasa. Lewat nabi. Kemudian setelah itu nabi tidak ada, yang ada adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia berbicara lewat anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu di belakang Tuhan Yesus sudah tidak ada nabi. Yang ada rasul. Yang ada rasul. Saudara, sebelum saya menerangkan bagaimana cara kita bisa menangkap, saya mau tunjukkan dulu cara Tuhan berbicara zamannya para nabi. Ya, nabi tidak ada, yang ada tinggal karunia kenabian. Ya, nabi sudah tidak ada, yang ada zaman sekarang adalah karunia kenabian. Otomatis kedekatan nabi dan kita yang diberi karunia kenabian, kita itu pasti kalah hebat. Sebab dikatakan dalam Alkitab juga bahwa karunia kenabian itu takluk kepada nabi-nabi. Karunia kenabian takluk kepada nabi-nabi. Otomatis bicara tentang kedekatan, kesaktian, orang yang dikaruniai dengan karunia kenabian zaman sekarang, pasti dia tidak lebih hebat daripada seorang nabi. Perlu digarisbawahi. Kalau kemudian dia memperagakan kehebatannya yang melebihi para nabi, itu pasti palsu. Pasti palsu. Ya, sebab tidak mungkin seseorang ini akan melebihi nabi-nabi. Saudara, silakan ditulis ya, 1 Korintus 14 ayat 32. Jadi karunia kenabian tidak mungkin lebih hebat daripada nabi itu sendiri. 1 Korintus 14 ayat 32, Alkitabnya berkata begini, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Garis bawahi semuanya. Ya, garis bawahi semuanya. Kalau zaman sekarang ada pendeta yang ngaku dikaruniai kenabian, tapi dia punya perilaku, punya kehebatan, ya, mengalahkan nabi-nabi di Alkitab, saya jamin palsu. Saya jamin palsu. Sebab Alkitab memberikan petunjuk karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Saudara, sekarang kita lihat ya, bagaimana Tuhan pada zaman Alkitab ditulis, zamannya nabi-nabi itu berbicara. Keluaran 3
ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran 3. Saya cari dulu. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, lihat bagaimana cara Tuhan berbicara. Yang pertama, lewat penglihatan dan suara, langsung suara yang didengar oleh Musa. Yang biasa pengkhotbah zaman sekarang bilang, Tuhan berbicara dengan saya secara audible. Wah, itu tadi ya. Padahal itu belum tentu, itu kadang ngomong kosong, saudara ya. Sebab apa? Alkitab nanti banyak menunjukkan bahwa hal yang seperti itu sudah jarang Tuhan lakukan. Nah, saudara, penglihatan seperti apa? Seperti melihat kenyataan, seperti vision, seperti kita ngelihat pemandangan yang dalam keadaan sadar. Musa itu ngelihat semak itu ada apinya, tetapi semak itu tidak termakan oleh api. Itulah penglihatan. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya, kita lihat di dalam Bilangan pasal 12, bagaimana Tuhan berbicara dengan nabinya dan berbicara dengan Musa. Musa juga nabi, tetapi Tuhan memperlakukan Musa berbeda. Nah, lihat aja, kita bicara nabi yang lebih hebat daripada orang yang dikaruniai kenabian, pendeta zaman sekarang. Lihat. Bilangan pasal 12, saya bacakan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu berfirmanlah ia, ianya huruf besar. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Ya, dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia, dengan nabi itu, dalam mimpi. Garis bawahi. Tuhan bicara sama nabi yang bukan Musa, itu cuma dalam mimpi. Tetapi pendeta zaman sekarang bilang apa? Tuhan bicara dengan saya secara audible, dengan suara yang jelas. Nah, saudara, Anda bisa bandingkan sendiri, ini kata-kata Tuhan loh. Alkitab yang saya tunjukkan, bahwa kalau di situ ada nabi, aku, Tuhan, huruf besar, aku bicara dengan nabi itu tadi, hanya dalam mimpi. Dalam mimpi. Nah, tetapi dengan Musa, ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia, kuncinya setia, dalam segenap rumahku, dalam segala perintah Tuhan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, tidak pakai mimpi. Bukan dengan teka-teki. Kalau pakai mimpi, masih harus mengartikan apa arti mimpi ini. Tetapi belak-belakan Tuhan. Dan ia, Musa, memandang rupa Tuhan. Saudara, beda ya antara dengan nabi
Dan terhadap Musa, Tuhan berbicara itu berbeda. Ya, namun kita tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri bahwa banyak rasul juga yang bisa mendengar suara Tuhan. Karena memang Tuhan berbicara secara audible. Ya, nah saudara, namun apa yang sebetulnya terjadi pada zaman-zaman Alkitab ditulis. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya bacakan mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini cerita tentang Nabi Samuel. Siapa Samuel? Samuel adalah nabi yang pada waktu mamahnya belum mengandung, mamahnya itu belum hamil, mamahnya itu sempat berdoa di bait Allah. Dengan sungguh-sungguh minta supaya dia dikaruniai anak. Dan Hana mamahnya, papahnya namanya Elkana, itu berjanji, bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan betul-betul mau memberi aku keturunan, maka anak yang nanti tak lahirkan itu akan tak persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan pisau cukur tidak akan mengenai rambutnya. Sebagai tanda Samuel itu dinasarkan. Sebagai anak yang dinasarkan disebut nasir Allah. Yaitu dengan tanda rambutnya tidak boleh dipotong, termasuk Simson. Nah, saudara, saya bacakan ayat yang ke-7 sampai ke-10 dari 1 Samuel pasal 3. Samuel belum mengenal Tuhan. Padahal Samuel tinggal di dalam bait Allah, dipimpin, dididik, diasuh oleh imam besar Eli. Ya, oleh imam besar Eli. Nah, saudara, belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Artinya Samuel belum pernah mendengar secara audible, ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Itu sampai 3 kali. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab Eli pertama kali juga salah nangkep. Samuel bilang, "Bapak, engkau memanggil aku." Eli bilang, "Aku tidak manggil." Nah, setelah ketiga kali, Eli baru ngerti. Karena dia punya pengalaman bersama Tuhannya. Apalagi dia sudah tua. Sebagai imam besar yang tinggal di bait Allah. Dia bilang, "Samuel, berarti itu Tuhan yang panggil kamu." Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia," huruf besar, "memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saudara, itulah yang menunjukkan bahwa Samuel itu belum pernah berpengalaman, sehingga Samuel tidak tahu bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Nah, di sini pendeta zaman sekarang yang bilang Tuhan bicara dengan saya secara audible kelihatan lebih pandai daripada Samuel. Samuel pertama kali menerima saja itu salah-salah nangkepnya. Tetapi pendeta zaman sekarang lebih pandai. Tuhan bicara dengan saya dengan suara yang jelas. Langsung tahu ini suara Tuhan. Hebat ya pendeta zaman sekarang. Lihat ayat 19 dan 20. Apa itu? Ayat 1.
daripada 1 Samuel pasal yang ketiga dulu, ya. Samuel terpanggil judulnya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, pada masa Samuel, firman Tuhan jarang. Tolong digarisbawahi. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ya. Suara audible jarang, penglihatan juga tidak sering. Tetapi kalau zaman sekarang, banyak pendeta habis nyampaikan firman Tuhan, habis persekutuan, kemudian banyak orang konseling, minta doa, dia langsung mendoakan, dan langsung dapat penglihatan. Aneh ya, hebat ya zaman sekarang. Langsung dapat penglihatan, langsung dapat ayat. Tuhan berbicara dengan saya untuk Ibu Liani, ayat firman Tuhannya adalah ini. Untuk Pak John Anwar, ayat firman Tuhannya adalah ini. Untuk Ibu Evangelis Diana, ayat firman Tuhannya adalah ini. Ya, luar biasa ya. Nah, saudara, pada kesaksian Alkitab menulis demikian. Tergantung Anda mau percaya yang mana, yang tertulis atau yang dibicarakan oleh mereka. Terserah Anda. Nah, saudara, ayat 19 dan 20 itu berkata begini. Dan Samuel semakin besar, dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya, Samuel betul-betul menjaga kesetiaannya, ketaatannya, melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga Samuel punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhannya, erat sekali satu dengan yang lainnya. Maka dengan orang yang model seperti ini, Tuhan suka menjadi kekasihnya, menjadi bapak yang menyayangi dia, menjadi sahabatnya, dan suka memakai orang-orang yang demikian. Saudara lihat, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sebab apa? Yang seringkali dikatakan oleh Samuel kepada bangsa Israel berasal daripada Tuhan, berasal daripada Allahnya. Dan yang dikatakan oleh Samuel itu terjadi. Nah, saudara, lihat, berbeda dengan orang zaman sekarang. Sengaja ngadakan persekutuan lewat Zoom, dikasih embel-embel yang menarik, doa profetik. Nah, saudara, yang namanya nabi itu tidak perlu promosi. Nabi tidak perlu promosi. Nabi tidak perlu ngomong, saya dikaruniai kenabian. Tidak perlu. Ya, sebab nanti Anda akan tahu pohon ini seperti apa dari hasil buahnya. Kalau yang saya utarakan itu selalu cocok, Anda akhirnya menyimpulkan, oh, orang ini diberi karunia kenabian. Sama seperti Samuel, tidak perlu ngomong, Pak John, Anda tidak perlu gelisah, Pak. Yang punya masalah kan bukan punya Pak John saja. Semua punya masalah dan Tuhan akan datang menolong Pak John. Nah, saudara, kadang badek-badek seperti ini, main tebak-tebakan, ya. Nabi tidak perlu seperti itu. Ya, Nabi nanti kalau urusan pribadi jarang sekali Nabi berbicara. Kecuali pribadi yang Tuhan mau pakai secara luar biasa, itu baru Nabi berbicara. Tetapi kalau kepada orang-orang yang remeh-temeh, Nabi jarang berbicara. Sebab Tuhan hanya berbicara untuk perkara-perkara yang besar. Bagaimana dengan Maria? Loh, Maria kan bunda yang melahirkan Tuhan Yesus, kan begitu. Ini berarti untuk sesuatu yang besar. Dia berbicara. Tetapi pribadi-pribadi yang remeh-temeh, ya, dia tidak berbicara. Dia selalu berbicara untuk perkara yang besar. Loh, bagaimana dengan Abraham? Katanya tahun depan akan punya anak lewat Sarah. Loh, Abraham kan melahirkan Ishak, anak perjanjian. Nah, bedakan itu, saudara. Ya, mereka nanti akan ngomong, loh, dengan personal dia bicara.
Personal yang mana? Begitu loh ya. Kita mesti telaah lagi yang mana. Nah, oleh karena itu Nabi tidak perlu promosi. Dari apa yang dia katakan, Anda akan tahu dia ini berbicara atas nama Tuhan atau rekaannya sendiri. Oleh karena itu, saya ngasih tips kepada saudara-saudara. Silahkan pembicara bernubuat. Tolong dicatat. Kalau sudah dicatat, suatu hari ketemu lagi, tagih mana janjinya. Kok enggak terjadi? Ya, kalau ini tidak terjadi, berarti kamu adalah nabi palsu. Saudara ingat, saya diutus oleh Tuhan Yesus, kata seorang pendeta besar, untuk menghardik COVID-19. Supaya COVID-19 pergi dari Indonesia. Seperti Yesus Tuhan menghardik badai itu menjadi teduh. Dan ekonomi Indonesia akan pulih. Bagaimana hasilnya? COVID-nya meledak. Ya, berarti palsu. Nah, saudara, kemudian sekarang kita masuk. Bagaimana sekarang cara kita menangkap firman Tuhan? Bagaimana cara kita menangkap suara Tuhan? Yang pertama, tadi kan sudah saya jelaskan sesuai dengan Alkitab bahwa di zaman sekarang Allah berbicara lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berarti lewat apa zaman sekarang? Kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lewat Alkitab. Lewat Alkitab. Bagaimana caranya? Saudara buka penunjuknya Alkitab. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan. 9 ayat 10 dikatakan, silakan dicatat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya, kalau Anda menjadi orang yang takut kepada Tuhan, berarti Anda adalah orang yang senang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk mengetahui, mengenal isi hati Tuhan keseluruhannya yang memuat banyak hukum-hukum yang kita harus jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang selalu ingin firman Tuhan dilakukan di dalam hidupnya dan tidak satupun firman dibiarkan gugur. Sehingga orang yang demikian akan dikaruniai dengan hikmat Allah. Dengan pengertian dan pengetahuan, Anda bisa langsung membaca situasi secara umum yang terjadi. Kira-kira apa? Tuhan pasti kasih engkau pemahaman. Oh, COVID-19 hari ini terjadi apa? Karena apa? Tuhan kecewa dengan semua umat ciptaannya yang terbuai dengan sukses mereka dan tidak memanggil nama Allahnya. Nah, kita bisa langsung ya mengerti maksud Tuhan apa secara keseluruhan. Dan kalau Anda bisa mengartikan keseluruhan, Anda pasti bisa tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan punya kehendak itu seperti apa, Anda bisa paham. Sebab di dalam hidupmu telah dikaruniakan hikmat oleh Allah, yaitu pikiran daripada Tuhan. Pikiran kita dan pikiran Tuhan itu match. Sebab engkau adalah orang yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dari mana keterangan saya ini? Saudara buka Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 nanti dibaca ya. Saya bacakan 1-2 ayat. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Baca sampai ayat 7 ya. Nanti Anda akan tahu ya. Nah, maksudnya firman Tuhan ini ditulis untuk apa? Anda pelajari untuk apa? Juga Amsal kumpulan dari tulisan Salomo, anak daripada Daud. Nah, saudara, kemudian yang kedua, cara kita menangkap suara Tuhan itu lewat orang dekatnya Tuhan.
Saudara, hari ini hari ibu, ya. Anda punya ibu kandung adalah orang istimewa di dalam hidupmu. Ya. Tuhan seringkali berbicara justru lewat orang dekatnya kita. Salah satunya orang tua kita, ibu kita, bapak kita, itu sering dipakai oleh Tuhan berbicara untuk kita dalam hal menasehati. Terkadang di dalam perjodohan, seringkali kadang ibu-ibu ini sudah berkata kepada anaknya, "Nak, apakah tidak salah kamu mendapatkan pasangan hidup ini?" Perhatikan saudara, nasihat ibu dan nasihat kita punya papa pastilah sesuatu yang ingin mendatangkan kebaikan buat anak-anaknya. Sekarang saya mau buktikan lewat ayat firman Tuhan, ya. Bisa orang dekat itu orang tua, bisa kedua orang tua kita, papa mama kita, bisa saudara sekandung kita, bisa sahabat kita, bisa pembantu kita. Ya, orang yang ada di sekeliling kita dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada Anda dan saya. Saudara, sekarang buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ayat yang ke-5. Ini sudah dipelajari oleh GOD KKMI. Ya, ini cerita tentang Naaman disembuhkan. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Judulnya Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Saudara, Naaman pernah mendapatkan seorang tawanan perempuan dari orang Israel. Dan orang ini bekerja untuk istri Naaman. Ketika dia tahu Naaman tuannya ini sakit kusta, perempuan ini memberanikan diri bicara dengan nyonyahnya Naaman. Dan dia bilang, "Oh, kalau sakit kusta ini aja kecil. Sebab apa? Di negeriku itu ada nabi yang bisa sembuhkan sakit kusta." Nah, saudara, berarti apa? Tuhan bicara dengan Naaman lewat siapa? Lewat pembantu, lewat budaknya, lewat orang dekat. Tidak usah jauh-jauh. Nah, saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Saya bacakan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak," perhatikan garis bawahi, "seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Saudara, yang kedua membuktikan suara Tuhan datang kepada Naaman lewat pegawai yang menyertai dia datang ke Israel ngadep Nabi Elisa. Dan ternyata yang heran apa? Elisa tidak sama seperti
pendeta zaman sekarang, nabi zaman sekarang. Kalau pendeta zaman sekarang selalu cari sasaran apa? Orang kaya, orang terkenal, orang punya duit, orang punya relasi, orang punya fasilitas banyak. Itu sengaja ingin didatangi, saudara. Betul enggak? Nabinya malah datang. Tetapi ini lihat, Naaman itu panglima perang negara Aram. Datang itu bawa beberapa kereta, isinya harta benda. Elisa aja nemui tidak. Tetapi Gehazi yang disuruh nemui. Dan dia cuma perintahkan, bilang nanti kepada Naaman, suruh mandi kungkum di Sungai Yordan 7 kali, maka dia akan tahir, akan sembuh. Membuat apa? Naaman panas hati. Aku datang biasanya disambut orang. Ini nabi dari jauh aku datang. Wong namanya nabi aja loh. Nggak menyambut aku. Malahan suruh asistennya yang ngomong. Bujangnya yang ngomong. Suruh mandi di Sungai Yordan yang kotor ini tadi. Bukankah di negeriku masih banyak sungai yang lebih bersih daripada Sungai Yordan di ini? Nah, saudara, tetapi suara Tuhan datang kepada Naaman lewat karyawan yang menyertai. Tuan, seandainya Nabi itu memberikan persyaratan yang sulit, bukankah engkau juga akan melakukannya? Sekarang ini loh, persyaratannya itu tidak sulit. Tuhan tinggal masuk ke Sungai Yordan 7 kali dan engkau akan sembuh. Kenapa tidak Tuhan coba? Nah, saudara, 2 kali. Nah, saudara, tetapi saudara, kita juga ngelihat, ya, kita juga ngelihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, Kisah Rasul pasal 8, di situ diceritakan ada murid daripada para rasul yang namanya Filipus, ya. Ayat 26 sampai dengan 40 nanti Bapak Ibu baca secara komplit ya. Saya bacakan beberapa ayat 26 27 dulu. Judulnya Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara, ternyata tadi saya katakan kan bahwa Tuhan juga bisa bicara lewat malaikatnya dengan suara yang jelas. Terbukti Filipus dikasih tahu. Nah, dengan ayat seperti inilah para orang-orang tertentu zaman sekarang yang ngaku diberi karunia kenabian, dia bilang, nah itu kan juga bicara, Tuhan juga bicara sama aku. Saudara, nggak usah ribut ya. Yang penting kita tahu ya, Filipus ini sudah membayar harga seperti apa tentang kesetiaan, tentang ketaatan, sehingga Tuhan berkenan bicara, memakai dia. Sedangkan para nabi zaman sekarang ini bayarnya apa? Bukankah mereka melayani Tuhan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sesuatu? Baik ketenaran nama atau berkat jasmani. Sedangkan Elisa, apa yang ditunjukkan oleh Elisa? Setelah Naaman sembuh, Naaman kembali kepada Elisa, bawa 1 kereta harta benda yang bisa dipakai oleh Elisa, mungkin 7-10 turunan tidak habis. Tapi apa yang dikatakan oleh Elisa kepada Naaman? Bawa pulang semua hartamu itu. Demi Tuhan yang aku layani, sekali-kali aku tidak akan menerima apa yang engkau akan berikan kepadaku. Nah, berbeda kan dengan pendeta zaman sekarang. Terkadang kartu nama saja ditulis nomor rekeningnya. Nah, ini berbeda loh ya. Saudara lihat ini.
Saya ngomong apa adanya ini. Terus kemudian kalau dikasih, itu anti menolak. Selalu bilang, Tuhan memberkati kamu. Ya saudara ya, Tuhan memberkati. Elisa nolak. Ya, para nabi tidak ada yang kaya. Para rasul juga tidak ada yang kaya. Sebab para rasul memegang apa yang diperintahkan Tuhan, silakan dicatat. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Para rasul megang perintah Tuhan Yesus, Matius 10 ayat 5 sampai dengan 10. Judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Berarti disuruh menyampaikan firman Tuhan, disuruh khotbah, suruh ngajar firman Allah. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Perhatikan kalimat berikut ini harus Anda garis bawahi. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang asli gratis. Saudara, ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya, Yesus sebagai Tuhan yang mengutus saudara dan saya, ingin menunjukkan, tanpa kamu bawa apa-apapun, aku adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Nah saudara, kemudian yang terakhir, bagaimana sekarang agar supaya hubungan saya itu akrab dengan Tuhan, tetap terjaga, dan Tuhan tetap mau berbicara dengan saya. Mau mengutus saya sebagai utusannya. Saudara, yang pertama kita perhatikan Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal kedua ayat ke-38. Supaya kita tetap akrab, punya hubungan sama Tuhan tetap dekat, dan Tuhan tetap mengasihi kita dan mau memakai kita. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau engkau adalah orang yang bertobat, sudah dibaptis, artinya bertobat, selalu ingin meninggalkan dosa-dosa lama dan memasuki kehidupan yang baru sebagai ciptaan Tuhan Yesus yang baru, dengan setia dan taat mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan punya hubungan yang erat dengan Yesus yang adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan 16. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ayat 15 digaris bawahi, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia hanya mau bergaul erat dengan setiap Anda dan saya jika kita juga adalah anak Tuhan yang menjaga kekudusan kita. Mama boleh sayang kepada anaknya. Tetapi Anda lihat di televisi iklan sabun Lifebuoy.
ketika anaknya keluar dari comberan, mamah yang sayang ini pun ya tidak serta-merta memeluk anaknya dalam keadaan bau busuk, bau kotoran. Tetapi mamah yang mengasihi kedua anaknya bawa anaknya di bawah shower. Dimandikan dulu dengan sabun antibakteri. Setelah dimandikan, baru mamah ini mau ikhlas ambil tumpukan handuk putih yang lembut, yang tebal untuk menyelimuti kedua anaknya, mencium anaknya yang sudah harum dan berkata, Mama sayang kepada kalian berdua, tetapi jangan masuk ke comberan lagi. Nah, saudara, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kalau engkau masuk ke comberan lagi, apa yang akan terjadi? Saudara, 1 Samuel pasal yang ke-16 sebagai penutup khotbah saya. 1 Samuel pasal 16 saya bacakan. Ayat 12 sampai dengan 14. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Kepada siapa? Kepada Daud. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Judul bacaannya tadi adalah Daud diurapi menjadi raja. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sebab apa? Tuhan berkenan, maka roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan Daud. Berkuasa itu artinya apa? Memimpin seutuhnya kehidupan Daud selanjutnya. Sehingga sejak Daud diurapi Tuhan tadi, baru kemudian hari Daud menang atas Goliat. Saudara lihat ayat 17 tadi, ada Goliat menantang Israel. Ayat 12, Daud tiba di medan pertempuran. Ya, terus kemudian ayat 40, perkelahian Daud dengan Goliat. Setelah apa? Setelah Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak sebagai raja Israel menggantikan Saul. Dan sejak hari itu pula roh Tuhan hinggap. Roh Tuhan menguasai, memimpin kehidupan Daud secara keseluruhan. Sehingga Daud selalu berhasil dengan segala yang dia lakukan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, lihat. Sebaliknya, Saul yang mulai tidak setia kepada Tuhan, yang dulunya roh Tuhan juga tinggal dalam Saul, gara-gara Saul tidak setia kepada Tuhan, maka roh Tuhan mundur daripada Saul. Sejak hari itu, Saul bekerja dengan kekuatannya sendiri. Dan Saul pergi berperang, tidak pernah menang lagi, sebab Tuhan tidak menolong Saul. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Catat baik-baik, renungkan baik-baik, dan bandingkan apa yang saya ajarkan sesuai dengan kitab suci dan kenyataan yang ada di sekeliling Anda. Hati-hati, akhir zaman banyak nabi yang palsu. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Diana. Silakan Ibu. Apakah mau dibuka dengan sesi tanya jawab, barangkali ada yang penasaran, atau kita nanti akan langsung masuk ke doa syafaat. Terima kasih. Silakan Ibu Yuli. Oh, oke. Karena sekarang jam 8:08, kita masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada bertanya, kita berikan waktu 10 menit ya. Ya, shalom Pak. Saya Shalom. dari Mempawah, Pak, dari Kalbar.
Oke, ya Pak. Nah, tadi kan waktu Naaman sembuh itu kan pembantunya itu kan memberikan sesuatu kepada Elisa. Istilahnya Iya, persembahan kasih, Pak. Istilahnya iya, seperti itu kan persembahan kasih, ucapan terima kasih. iya, Bahwa melalui pelayanan Elisa, Naaman sudah disembuhkan. Lalu iya, diberikan istilahnya suatu ucapan syukur kepada Elisa. Lalu iya, Elisa menolak, tidak iya, mengambil. iya. Itu Bapak itu kalau ditolak itu salah atau bagaimana Pak Roni itu Pak Pendeta? Iya, oke. Ya, Saya pikir, ya Pak, ya, ya, kalau Bapak bertanya, ini salah atau benar, ya salah atau saya, benar? salah atau benar itu ditolak, ya. Bapak kembali kepada hati. Bapak melayani untuk mendapatkan berkat jasmani atau berkat yang rohani. Saya nanya dulu Pak Sony, Bapak sebagai pendeta, Bapak melayani, Ya, itu betul. kan mesti ada yang Anda teladani kan? Ya, betul Ya, Pak. Betul. ya betul ya. Ya, Teladannya kita siapa? Adalah Yesus yang Tuhan adalah Yesus. Tuhan. Iya, betul Betul, ya. Nah, betul, Pak. sedangkan Tuhan Yesus yang maha mulia, maha kuasa, maha kaya, dia Iya, datang di dunia tidak pernah menampilkan hidup yang iya, berkemewahan secara jasmani. Betul ya? betul. Dia Betul, berkata, Pak. "Atuh, Iya, kamu mau betul. ikut sama saya," kepada orang Iya, Farisi tadi. Kamu mesti betul. pikir loh, kamu mesti pikir ya. Burung Betul. punya sarang, Oh, sedangkan serigala punya liang. Tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala saja, aku tidak ada tempat. betul, Ya, betul. itu. Betul. Terus kemudian dia bilang juga, hamba tidak lebih daripada tuannya. Ya. Ya, kalau Anda kemudian terima berkat yang berkelimpahan, kemudian Anda menjadi seorang pendeta yang ngaku sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, ya. Kemudian pertanyaan saya sederhana, Bapak, sampean kaya itu neladani siapa? Sedangkan Matius pasal 10 tadi berkata apa? Iya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati. Kamu mendapatkan karunia-karunia ini dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Nah, Iya, otomatis kalau Bapak tanya yang benar yang mana? Yang benar yang cuma-cuma, Bapak. iya. Vaksin COVID-19 di Indonesia yang benar itu yang gratis dari pemerintah. Loh, sekarang ada yang dijual, lah itu salah. Vaksinnya Ya, mesti betul, tetap Pak. asli, tetapi perilakunya yang keliru, begitu loh ya. Ya, Nah, saya bukan kita Pak ya. Ini mau saya kepingin tahu bagaimana ya, sikap kita untuk menerima persembahan-persembahan dari yang kita layani. Nah, ya, selama saya melayani, yang pasti motivasi kita kan melayani, Pak. Tidak mendapat ya, sesuatu, tidak ya, memikirkan supaya saya dapat sesuatu. iya Nah, betul Pak Sony. kalau seandainya ada umat atau Iya, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, lalu dia mengucap iya, syukur dengan memberikan persembahan. Nah, iya, itu yang saya tanya tadi, apakah itu benar atau tidak kalau kita terima gitu. Di iya mana Pak. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit kusta, disuruh pergi, lalu mereka sudah sembuh, lalu dia berkata, ya berikan ucapan syukur kepada hamba Tuhan sesuai dengan apa yang kamu terima. Itu di dalam kitab apa ya Pak, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan kusta. Lalu disampaikan kepada mereka, berikan persembahan syukur kepada Musa, tanda bahwa kamu sudah menerima mujizat atau kesembuhan dari Tuhan. Ya, pada dasarnya menurut saya Pak, ini izin ya, kalau nanti Iya, keliru. silakan Pak. Iya, Ya, izin Pak ya. Kalau menurut saya sih yang penting motivasi kita dalam pelayanan itu tidak mencari kekayaan, tidak mengharapkan sesuatu dari siapa yang kita layani, tapi kalau memang ada ucapan syukur dengan niat ikhlas mereka, ya menurut saya sih itu tidak salah Pak, menurut saya Pak ya. Tapi kalau memang nanti menurut Bapak ya, saya hanya kepingin tahu aja itu Pak. Terima kasih Pak. terima kasih Pak Sony. Jadi Iya, Anda ya. boleh terima itu dengan kadar tidak salah. Catatannya Iya, satu Pak, iya, dengan batas kewajaran. iya, Ya.
Nah, sedangkan satu kereta yang dibawa itu tadi, akhirnya kan GHC kan mengejar kembali kan, Pak. Betul, Membohongi kan. Wah, Iya, ini betul. tadi tuanku ternyata Iya, ada tamu, kan begitu kan, Pak? Ya. Iya, betul, Nah, betul. nah, Bapak lihat, GHC Iya. hanya minta dari beberapa kantong aja, itu Iya, bisa iya. untuk berapa keturunan, yang Iya. akhirnya diberikanlah kutuk kepada GHC dan keturunannya, kusta Iya. itu tadi. Itu Iya, baru iya. berapa kantong, Pak? Bukan satu kereta. Betul ya? Nah, Betul, betul. kalau jumlahnya besar, kenapa Iya. sih pendeta itu tidak bilang begini, Pak, ini kan banyak janda anak yatim fakir miskin. Betul, Pak, Bapak betul. lebih baik bagikan aja ke sana supaya Bapak lebih punya kepekaan. Tidak Betul. usah lewat saya. Betul, Ya, Pak. kalau Ya. saya ini sudah Ya. cukup. Iya. Betul ya? Ya, Betul. asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Betul, Ya. betul. Itu buat prinsip seorang hamba Tuhan. Sebab Siap, kalau siap. seorang pendeta kemudian terlalu kaya, Pak, dia Siap. pasti gagal melakukan firman Tuhan. Iya, Coba, betul. coba Pak ya, lihat. Ketika Petrus masuk ke bait Allah bersama Ya. Yohanes, Betul. ketemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir, yang Ya. meminta di situ. Tatapan betul. matanya menyimpulkan Petrus bahwa orang ini minta sedekah. Ya, Padahal betul. Petrus tidak punya apa-apa, Pak. Maka Betul, dia betul. berkata, Ya. emas dan perak aku tidak punya, tetapi Betul. demi Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Betul. Orang ini berjalan, Pak. Nah, sekarang Betul. pertanyaan saya, kalau Ya. Pak Sony atau pendeta-pendeta zaman sekarang yang Ya. duitnya berkelimpahan, deposito banyak, emas banyak, apartemen banyak, rumah banyak, dan lain sebagainya, apakah bisa katakan pedang roh ini tadi? Ya, ketemu orang yang lumpuh terus bilang apa? Emas dan perak, betul. deposito, valuta asing aku banyak dalam nama Tuhan. Masa gitu, Pak? Iya. Nah, ini pasti tidak bisa, begitu loh, Pak. Iya. Nah, berarti oleh karena itu, siapa? Iya. Ada, Pak. Siapa? Ya, oke. Jadi menurut saya, Anda boleh terima, Anda bukan tidak boleh terima, tetapi Anda mesti pilih, Pak. Ini Anda pantas tidak terima seperti ini. Ya, kalau yang Anda terima terlalu besar, kemudian mengakibatkan Anda ada di atas kehidupan para nabi dan Kristus, lebih baik tidak, Pak. Sebab hamba tidak lebih daripada tuannya. Itu yang menjadi patokan buat kita. Iya, oke. Oke, terima kasih. Iya, kadang-kadang Pak, kalau saya pelayanan di desa, saya melihat jemaat ya ekonomi menengah ke bawah, kebanyakan saya tidak ambil, Pak. Saya ambil dari mereka, terus saya kembalikan kepada mereka. Baik, itu baik sekali. Iya, itu yang benar, Pak. Itu yang benar. Makanya, Pak, kalau ada orang kaya, jemaat yang kaya memberikan ke kita, Bapak boleh ajak ke sana, Pak. Iya. Ke ladang pelayanan Bapak. Bapak bilang, daripada uang 100 juta ini Anda berikan ke saya, saya lebih senang mengajar Anda seperti Kristus mendidik para rasulnya, pemuritannya. Betul. Uang 100 juta Anda bagikan sendiri kepada orang-orang yang miskin. Supaya apa? Hati sanubarimu terlatih, punya kepekaan bahwa untuk orang-orang inilah dana ini Anda taburkan. Supaya apa? Dia bisa menjadi pelaku seperti Pak Sony. Yesus Tuhan memerintahkan, silahkan kamu pergi berdua-duaan, usir setan-setan dan kemudian ditunggu para muridnya laporan. Tujuannya apa? Untuk memuridkan supaya dia bisa bertindak seperti Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Betul. Iya. Oke, siap Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Tirta. Makasih. Ya, Pak. Silakan Bu Yuli. Silakan. Silakan. Masih ada sedikit waktu lagi. Silakan. Kalau ada yang lain. Kurang lebih sampai kita 8:25 ya. Selanjutnya kita. Saya, Pak. Silakan Pak John. Silakan. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika hamba Tuhan yang seperti Bapak bicarakan itu menyampaikan firman, tetapi yang mendengarkan kok langsung percaya dan yakin gitu loh, Pak.
Iya. Nggak punya rasa koreksi atau filter, itu yang menjadi heran kita, Pak. Iya. Goblok. Sudah, Pak John. Iya. Jangan ngomong goblok. Oke, sudah Pak John. Ya, Kenapa ketika pendeta ini menyampaikan, terus kemudian jemaatnya langsung percaya dan meresponi? Apakah jemaat itu bodoh atau bagaimana? Yang pertama, kelemahan jemaat itu lebih suka mendengar daripada memeriksa sendiri. Itu yang pertama ya. Banyak orang Kristen, orang Katolik yang lebih senang mendengarkan khotbah daripada dia kemudian juga mencocokkan khotbah itu dengan Alkitab. Oleh karena itu setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan dalam Bible Study, saya selalu ingatkan, senang kalau Anda mendengarkan khotbah saya, pelajaran saya, Anda siapkan Alkitab dengan alat tulis. Alkitab perlu Anda coret-coret, jangan pakai handphone. Imanmu tidak akan tumbuh lebih baik dengan buku ini. Iya, dengan Alkitab. Ya, terus kemudian Anda siapkan alat tulis. Tulis ayat-ayatnya nanti supaya seusainya Anda selesai belajar bersama-sama, Anda masih punya catatan untuk direnungkan kembali. Untuk mencocokkan keterangan saya betul enggak sesuai yang tertulis. Supaya betul. Anda yakin saya ini pengajar beneran atau palsu. Iya. Tuh, kemudian yang berikutnya, manusia itu bisa percaya, ya, sebab melihat Anda punya jabatan pendeta. Orang Kristen sudah dididik tidak boleh syak kepada siapapun. Tetapi Yesus Kristus Tuhan menasehatkan, hati-hati. Kamu mesti cek roh ini dari mana. Walaupun kita tidak boleh syak. Nah, karena yang tampil pendeta 95% itu kebanyakan ngomong apa? Ini pasti benar. Sebab apa? Dia juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi pendeta ini yang kuncinya kenapa jemaat langsung meresponi, orang itu bisa meresponi karena apa? Diberi kepentingan, Pak John. Garis bawahi, diberi kepentingan. Kepentingannya apa? Pendetanya berkhotbah. Kalau kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, persepuluhan, maka kamu akan diberkati 30 kali, 60 kali, 100 kali. Itu tadi. Ya, kepentingan betul. Ini tadi loh yang menggerakkan mereka datang kepada Tuhan dengan persembahan. Akhirnya apa? Yang ngomong ini palsu, ya. Yang datang dengan persembahan itu juga salah. Sama-sama salahnya. Sebab apa? Motivasi dia datang persembahan kepada Tuhan itu bukan dalam rangka bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih karena kebaikanmu, aku datang dengan persembahan. Bukan itu. Karena apa? Ngajarnya diberi kepentingan. Kamu nanti akan dikembalikan oleh Tuhan berlipat-lipat. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Nah, ini tadi yang mereka datang, Pak. Otomatis apa? Engkau menyesatkan orang. Orang datang dengan persembahan, dengan motivasi yang salah. Tuhannya berkata, lu pikir gua ini mau dengan duitmu? Seberapa duit kamu? Untuk aku tidak ada artinya. Nah, ini jadi salah. Begitu loh Pak John. Gara-gara apa? Diberi kepentingan. Itu tadi. Bahwa kamu nanti akan diperhatikan anak, cucu, cicit, keturunanmu. Nah, apalagi dikembalikan. Cucu, cicit sudah diperhatikan, ini kembali lebih banyak. Ditambah lagi dengan mereka-mereka yang bersaksi, iya setelah saya mempersembahkan kepada Tuhan, bisnis saya tambah hebat. Nah, ini tadi. Nah, hal-hal seperti itu Pak John. Nah, oleh karena itu, kalau kita memperhatikan khotbahnya Tuhan Yesus, Yesus Tuhan tidak pernah ngajari saudara untuk jadi kaya. Dia malah berkata, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan harta di surga. Nah, hal-hal seperti itu. Doa Bapak kami yang kita naikkan setiap kali kita selesai ibadah, bilang apa? Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini tadi kontradiksi dengan ajaran pendeta zaman sekarang. Nah, yang kontradiksi sama pengajaran Kristus berarti apa? Antikris.
Nah, oke Pak John, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita sempurnakan semua doa-doa kami, doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, amin. Amin.